bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Semangat ya. Jangan-jangan hujan, kedinginan lalu kurang bersemangat. Bapak Ibu, sebagai orang Katolik, sudah tahu arti nama dari Musa. Hai, Musa itu artinya apa dalam kitab Kejadian? Tidak ada yang tahu. Itu mantan seminari harus tahu tuh. Musa artinya apa? Musa itu artinya, itu nama Musa, karena aku telah menariknya dari air. Nanti baca kisah tentang kelahiran Musa, di situ akan menemukan arti nama Musa. Kemudian Abram berubah nama menjadi Abraham, artinya apa?
Nanti pulang cari di kitab suci. Tolong baca dan ketahui itu dengan baik. Bacaan pertama, bacaan kedua berbicara kepada kita tentang Musa. Dan ketiga bacaan suci hari ini berbicara kepada kita tentang iman yang menggunakan tanda. Musa melihat semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Musa menyimpang ke sana dan ketika mendekati itu Tuhan Allah katakan, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berada adalah tempat kudus. Kemudian bacaan kedua, Santo Paulus menampilkan kepada kita mata air yang mengalir dari batu karang. Kita ingat ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka kehausan, mereka mengeluh kepada Musa. Kenapa Musa membimbing mereka keluar dari Mesir untuk membuat mereka mati kelaparan dan kehausan mereka bersama dengan ternak mereka. Lalu Tuhan Allah katakan apa kepada Musa? Pergilah ke gunung batu itu, bawa serta tongkat yang engkau gunakan untuk membelah laut merah menjadi dua. Kemudian di sana Tuhan Musa memukul tombaknya itu di atas gunung batu dan gunung itu mengalirkan air memuaskan dahaga bangsa Israel. Batu karang yang sama ketika ditembusi lambungnya dengan tombak mengalirkan darah dan air, sumber kehidupan manusia itu adalah Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan tetapi dipilih Allah menjadi batu penjuru atau batu keselamatan bagi umat manusia. Dan kemudian disempurnakan oleh Yesus dengan perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur yang tidak berbuah. Kalau saya menganalogikan kebun anggur dan pohon ara, sebatang pohon yang tumbuh di tengah mayoritas pohon anggur. Mayoritas berarti kita itu pohon ara karena kita minoritas berada di tengah mayoritas saudara-saudari kita yang Hindu. Tetapi seringkali kita tidak berbuah. Maka kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mencangkul tanah di sekitar pohon ara itu, memotong ranting yang kering, memberi pupuk dan kemudian berbuah. Kalaupun itu dilakukan dan tidak berbuah, kalau kita tidak memaknai masa tobat ini untuk menghasilkan buah yang baik, maka di akhir zaman kita akan ditebang dan dimasukkan ke dalam nyala api. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita perjuangan Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir penuh dengan tantangan, perjuangan yang berdarah-darah, dan kemudian perjuangan kita untuk menjadi pohon ara yang berbuah itu butuh pengorbanan. Maka tobat kesempatan bagi kita untuk membenahi diri menjadi pohon ara yang berbuah di sepanjang musim. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan masa tobat ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghasilkan buah di sepanjang hidup kita. Semoga